Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Bapak ya di pelajaran teknologi multimedia. Sebelumnya hadir semua, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bentar. Untuk Aldi hadir, Rifki, Jajang, Rini, Johan. Oke, hadir semuanya ya. Gimana kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu. Karena Bapak mengajar di sini hanya 2 jam. Di sini Bapak akan menjelaskan teknologi multimedia. Ada yang tahu teknologi multimedia itu apa? Ayo acungkan tangan, ada yang tahu? Gak ada. Di sini teknologi multimedia menurut istilah ada penggunaan sarana media yang menjadikan kombinasi gabungan berbagai informasi seperti animasi, video, teks, suara, grafik, dan gambar. Sini Bapak ada contoh buat teknologi multimedia itu kayak apa? Sepertinya kayak ini. Ini bisa mengambil gambar, mengambil video, suara pun juga bisa. Ini termasuk ke teknologi multimedia. Sedangkan ada menurut beberapa para ahli yang mengatakan mendefinisikan multimedia. Di sini ada menurut Robin dan Linda, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis, yang interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Ada juga menurut Tuban, kombinasi dari paling sedikit 2 media input dan output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Ada juga pengertian multimedia menurut Vaughan, perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Contoh dari perangkat keras dan perangkat lunak itu ada teks, ada gambar, foto, video, musik, animasi, gambar bergerak ataupun internet. Nah, di sini ada juga pemanfaatan teknologi multimedia bagi siswa ataupun bisnis. Ada pemanfaatan untuk pendidikan, ada juga untuk bisnis. Di sini ada multimedia digunakan sebagai menjadi pembelajaran modern paling perkembangan zaman, di mana koneksi semakin luas dan sumber yang diperoleh tidak hanya dapat dari benda berwujud dengan pembelajaran monoton. Apa itu yang disebut monoton? Ada yang tahu nggak? Jadi pembelajaran monoton itu kayak pembelajaran yang lambat, kalau istilahnya, yang lambat, yang lelet. Jadi ingin memajukan pembelajaran yang semakin cepat. Melalui multimedia, sistem pembelajaran mengajar pun dapat dilakukan secara otodidak serta dapat membuka wawasan yang lebih luas. Di poin kedua ada juga pemanfaatan multimedia di bidang bisnis. Nah, di bidang bisnis, multimedia menjadi suatu yang penting untuk mempromosikan, mengelola, termasuk perusahaan, promosi produk, hingga media informasi, serta bermanfaat untuk sistem e-learning. Jadi untuk di dunia bisnis, untuk soal berdagang, dagang online, pemanfaatan produk, informasi produk kayak gitu,
Penggunaan multimedia dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan cepat. Nah, di sini ada contoh-contoh multimedia. Ini ada teks, video, kayak ini ya, kayak kamera. Kamera kan bisa mengambil gambar, mengambil video, sama saja. Ini termasuk ke dalam teknologi multimedia. Nah, contohnya ini. Ada audio juga, ada still image, ada animation. Oke, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari teks, pengertian dari video, dari audio, still image, dan animation? Ada yang tahu nggak? Coba acungkan tangan. Gak ada ya? Oke, Bapak lanjutin ya. Untuk teks, teks dapat membentuk kata, suara, atau surat dalam media teks yang menyajikan bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan hypertext. Sama saja kita teks itu kayak yang kita nulis di buku, itu sama saja dengan teks. Mengetik di Word komputer itu sama dengan teks. Hypertext disebut auto hypertext style, itu contoh-contoh style teks atau gaya tulisan. Di sini ada juga di poin kedua ada animasi. Ada yang tahu nggak animasi apa? Animasi itu kayak gambar, semacam gambar yang bergerak-gerak, itu kayak ya yang disebut animasi. Tapi gak ada suaranya, gak ada suara. Merupakan pengguna komputer untuk menciptakan gerak pada layar, itu kan, untuk menciptakan gerak pada layar. Jadi si gambar-gambar yang bergerak-gerak tapi nggak ada suaranya. Animasi berarti gerakan gambar atau video seperti gerakan orang yang sedang melakukan suatu kegiatan dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya di depan. Bapak lanjutkan ke poin ketiga, ada video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Jadi video itu yang kayak gini, kita bisa live, bisa siaran langsung, bisa di video langsung. Jadi bisa mengambil video, gambar secara langsung, bisa direkam. Jadi terdiri dari full animation dan live video. Full motion video berhubungan dengan menyimpan sebagai video klip, sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Nah, ini ya bisa juga disebut kamera. Video di dalamnya semua fungsinya sama gitu. Terus di poin keempat ada audio, bunyi. Yang disebut bunyi dapat digambarkan dalam multimedia melalui suara atau musik. Nah, di HP-HP kalian ada musiknya kan? Ada. Semua ada, punya HP kan? Punya. Di audio musik, di pemutar musik kalian, nah itu yang disebut audio. Perekaman lagu disebut juga audio, bunyi. Hanya sekedar suaranya doang, nggak muncul sama gambar. Efek-efek suara penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelompkan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Yang terakhir ada grafis atau gambar. Gambar dapat meringkas, menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru, yang lebih berguna. Ini yang hanya sekedar gambar atau grafik gambar yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berbunyi. Ini sebatas gambar. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi yang bisa dipilih. Nah, ini contoh-contoh pengertian-pengertian dari teknologi multimedia. Contohnya teks, gambar, grafik, audio, video. Nah, Bapak lanjut ya. Ini ada penerapan teknologi multimedia. Jadi bagaimana penerapan teknologi multimedia pada sehari-hari yang kehidupan manusia. Yang kesatu ada di bidang bisnis, sama kayak tadi ya, ada pemanfaatannya di bidang bisnis.
Ini meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Contohnya, company profil, presentasi bisnis, simulasi, dan demonstrasi produk. Jadi di bidang bisnis ada presentasi, ada pengenalan produk, ada pembelajaran. Jadi sama kayak gini, ada simulasi keilmuannya, merajuk benda kecil, planet, dan multimedia dibutuhkan di bidang bisnis adalah untuk mendemonstrasi atau apa ya yang dinamakan, mempresentasikan produk yang mau dipasarkan. Oke, dari poin kedua ada bidang pendidikan. Sama juga tadi yang di pemanfaatan ada untuk bidang pendidikan yang belajar tentang komputer. Di sini juga ada penerapan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan mampu mengubah proses belajar menjadi yang konvensional, menjadi lebih menarik dan interaktif. Jadi siswa itu yang belajar dengan multimedia tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, tidak merasa ngantuk dalam kelas. Jadi memakai di bidang pendidikan teknologi informasi, jadi lebih tertarik gitu pada pelajaran, lebih semangat lagi belajarnya siswa, tidak mengantuk, tidak berisik dalam kelas. Contohnya kayak itu tuh, Aldi tidur di pojokan kan, itu teh gimana ya, kayak tidak bersemangat dalam belajar. Coba bangunkan oleh kalian, perhatikan Bapak menerangkan di depan agar tahu ya. Nah, contohnya seperti aplikasi multimedia yang meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Aplikasi tersebut dapat disisipkan animasi-animasi yang tentunya menarik. Jadi, dalam pembelajaran ini bisa memakai animasi, gambar-gambar yang bergerak, atau musik-musik yang enak didengarnya, agar siswa-siswa atau siswa-siswi untuk mendengarnya enak, terus belajarnya lebih semangat. Tentunya menarik bagi anak-anak sehingga dapat membantu meningkatkan minat mereka dalam membaca maupun belajar hal yang lainnya. Nah, dikatakannya di sini juga di bidang pendidikan, contoh dan manfaat dari teknologi multimedia itulah sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa. Oke, ada juga penerapan teknologi multimedia di situs web. Penerapan multimedia pada situs web menjadikan situs web menjadi lebih kaya dengan penambahan musik latar belakang. Jadi yang dimaksud dari ini lebih kaya dan penambahan musik latar belakang agar lebih menarik pada halaman situs web, agar gimana ya, jadi orang-orang yang membuka situs web agar lebih, oh ini bagus ya, ada musiknya, ada gambar-gambarnya bergerak, ada animasinya, kayak gitu. Jadi pada situs web yang hanya memiliki teks semata. Jadi kalau ada membuka situs web tapi hanya teks doang, gak ada gambar, gak ada animasi, gak ada musik, kan kalian juga bakalan jenuh. Kalau misalkan lihat buku ya, gak ada gambar, gak ada yang menariknya, kan bakalan jenuh, bakalan apa ini teh nggak seru, apa ini teh nggak menarik. Contohnya kayak gitu. Jadi daripada situs web yang hanya memiliki teks semata kayak gitu, kelebihan penerapan multimedia pada situs web ini, pengunjung akan lebih tertarik untuk melihat isi dari situs web multimedia ini. Tuh kan apa yang Bapak bilang tadi. Jadi kalau penerapan situs web yang menarik, yang menarik, yang membuat tertarik orang akan melihat dari situs web multimedia ini, pengunjung akan lebih tertarik pada halaman ini. Oke, yang selanjutnya penerapan teknologi
di perpustakaan. Ada juga penerapan teknologi multimedia di perpustakaan. Audio ebook, digital edit story, audiobook, virtual reference, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan nggak dari anak-anak sebelum Bapak lanjutkan? Ini udah beres? Oke, acungkan tangan. Apa pertanyaannya? Iya, oke, saya Bapak jawab ya. Ada yang dimengerti nggak yang Bapak jelaskan tadi? Dimengerti ya, insya Allah. Untuk pertemuan kali ini, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih soal ya untuk dikerjakan kalian untuk minggu yang akan datang. Apa pengertian dari teknologi multimedia yang Bapak jelaskan tadi kepada kalian? Apa yang penerapan teknologi multimedia? Sebutkan apa saja. Ada 5 soal ya untuk dikerjakan oleh kalian. Nanti pas pelajaran Bapak lagi dikumpulkannya kepada Bapak. Nanti pas pada hari pelajaran Bapak aja. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Bapak langsung. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran Bapak ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.